Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Alien Rapid Tubumen, channel yang membahas tentang wawasan dan keilmuan diskusi tentang kelinci, khususnya untuk teman-teman peternak kelinci pemula. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi, berbincang-bincang lagi sama teman-teman peternak pemula yang selalu hadir, selalu setia, selalu interaktif dan komunikatif di kolom komentar. Ini dari El Arnab Farm ya, ada pertanyaan, Bang, kalau ampas tahu apa dapat pengaruh ke gudik atau skabies? Oke ya, ampas tahu ya teman-teman, saya sendiri sudah hampir berapa tahun ya, 3 tahun mungkin sudah pakai ampas tahu, dan ternyata tidak ada kendala terkait skabies. Kadang ada atau kadang pun tidak gitu. Bahkan untuk untuk kendala-kendala lain cenderung tidak ada. Jadi kalau ampas tahu bisa dikatakan kalau saya sendiri ya aman dan cocok untuk kelinci seperti itu, dengan catatan ampas tahu itu sudah di press atau sudah dikurangi kadar airnya seperti itu. Tapi ada juga teman-teman peternak pemula yang bilang, Mas, ampas tahu, Mas jangan menggunakan ampas tahu untuk ternak kelinci itu, karena nanti kelincinya gudiken atau skabies. Punya saya habis karena tak kasih makan ampas tahu, gudiken, skabies semua seperti itu, dan parah sekali seperti itu. Lah ini yang benar yang mana gitu ya. Jadi banyak permasalahan, banyak kendala yang berbeda-beda gitu. Ternyata di tempat saya aman, di tempat teman yang satu lagi skabies parah karena dikasih makan ampas tahu gitu. Nah ini perlu kita pelajari dan perlu kita teliti, kita diskusi bersama, mana yang benar, mana yang pas, atau mana yang bisa kita ambil lah gitu, kita evaluasi bersama gitu. Jujur teman-teman ya, pas pertama kali saya menggunakan ampas tahu, saya gunakan fermentasi, dan hasilnya pun emang banyak sekali yang gudiken atau skabies. Enggak cuma 1-2, bahkan hampir keseluruhan kandang skabies ya gitu. Apakah itu penyebab dari ampas tahu? Ya betul, penyebab dari ampas tahu. Tapi sekarang tak kasih ampas tahu ya, full ampas tahu, nggak ada yang skabies. Apakah itu penyebab nggak ada skabies dari ampas tahu? Itu kan ada dua versi gitu. Jadi menurut saya dari berbagai macam makanan ataupun nutrisi-nutrisi yang diberikan ya, kondisi kandang di setiap kandang itu emang berbeda-beda. Penyebab dari skabies itu bukan hanya dari makanan, dan menurut saya penyebab utama dari skabies itu pola sistem kandangnya gitu ya. Jadi bukan pakannya teman-teman ya, pola sistem kandangnya ya. Jenengan punya pola kebersihan yang rutin dibersihkan atau tidak gitu. Contoh ya, walaupun teman-teman itu menggunakan pelet, Vital Rapid ataupun yang lain ya, dengan catatan hanya dibersihkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ya pasti full skabies di situ. Jadi nggak bisa justifikasikan karena pakannya salah gitu. Bukan seperti itu teman-teman ya. Jangan pakai ampas tahu ya, nggak pernah dibersihkan, ya skabies sama gitu. Tapi kalau kita pakai ampas tahu, kita pakai pelet, pembersihannya rutin, pemberian makan secukupnya, nggak ada sisa di tempat makan, yaitu nggak bakal terjadi bibit-bibit skabies yang muncul yang akan menyerang kelinci seperti itu. Jadi skabies itu bukan disebabkan dari makanannya ya gitu, tapi disebabkan dari pola kebersihannya. Dari pola kebersihan yang mana saja, Mas? Dari kebersihan tempat urinnya, tempat kotorannya, tempat minumnya, tempat makannya, juga alas kandangnya itu harus diperhatikan gitu. Jadi jangan, Mas, saya pakai ampas tahu jadi skabies semua, itu bukan karena ampas tahunya teman-teman ya, tapi dari pola pemberian makanannya yang salah. Makanan berlebih sampai kering di situ, sampai jamur di situ, lah itu bibit-bibit yang menimbulkan skabies gitu.
walaupun jenengan pakai pelet pun, kalau tingkah laku atau manajemen kandangnya seperti itu, ya akhirnya nanti akan menimbulkan bibit-bibit sekabies juga kayak gitu. Makanya yang pada video kemarin itu saya sarankan untuk dibersihkan pagi atau sore hari setiap hari gitu. Syukur-syukur 1 bulan atau 3 minggu sekali itu disemprot pakai Rodalon dan Backlin juga, ataupun pakai alat pertanian tuh, itu yang buat untuk serangga itu juga bisa bagus gitu. Nah itu salah satu pencegahan gitu. Kalau masih kotor, masih jorok, yuk pasti muncul terus skabiesnya seperti itu. Tapi kalau sudah kebersihan dijaga, pola makannya sih dijaga, pemberian makannya nggak sampai lebih-lebih, nggak ada yang berjamur di situ, ya insya Allah itu aman nantinya seperti itu. Nah semisal tetap masih ada skabies ya, kita harus lihat dulu ya, indukan itu jenengan beli sudah ada bibit skabies atau belum gitu. Semisal udah ada ciri-ciri atau tanda-tanda sedikit skabies, segera ditangani agar tidak menular ke kelinci yang lain atau di dekat kandang tersebut. Itu teman-teman ya. Jadi banyak faktor penyebab skabies itu, tidak hanya dari faktor makanan, tapi yang paling jelas itu faktor kandang ya. Faktor manajemen breedingnya itu bersihan atau enggak, rapi atau enggak, itu yang harus diperhatikan. Mungkin itu teman-teman ya, informasi terkait ampas tahu itu penyebab skabies atau bukan. Bila mana masih banyak kekurangan ya, silahkan tuliskan saran, kritikan, atau diskusi pengalaman teman-teman yang lebih dari saya di kolom komentar, agar teman-teman yang lain itu bisa ikut belajar dan ikut berpartisipasi, mendapatkan ilmunya seperti itu. Mungkin banyak tutur kata, perilaku, tingkah laku, atau peribahasa yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf ya teman-teman. Dan jangan lupa bagikan informasi video ini kepada teman-teman yang membutuhkan, agar menjadi amal kebaikan dan amal keberkahan untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.